Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita kembali ke dalam perkuliahan uh, Universitas Telkom bisnis untuk kelas full online ya. Jadi full online itu saya rasa paling fleksibel ya. Jadi mau mengikuti perkuliahan kapan saja, kemudian absensinya juga ya bebas ya. Nah, ini salah satu mungkin keunggulan dari universitas kita ada full online. Saya rasa fleksibel sekali bagi orang yang sibuk, bagi orang yang jauh misalkan, nah seperti itu ya. Oke, sambil saya persiapan juga untuk materi dan lain sebagainya. Perkuliahan akan segera kita mulai beberapa saat lagi. Oke, kita mulai ya. Untuk perkuliahan pertemuan yang kelima ini kita akan membahas mengenai evolusi e-bisnis di dunia maya dan juga jenis e-bisnis ya. Pada pertemuan awal dulu sudah saya sampaikan mengenai jenis dari e-bisnis, tapi hanya satu yang saya sampaikan, yaitu B2C ya, karena saya menggambarkan antara pedagang ke penjual langsung ya, pebisnis ke pembeli langsung, maaf. Nah itu baru satu saja ya. Nah untuk hari ini akan saya jelaskan beberapa jenis untuk bisnisnya ya. Dan juga yang pertama adalah evolusi terlebih dahulu ya, evolusi bisnis di dunia maya itu seperti apa sih dari zaman ke zaman. Nah seperti itu ya. Oke, saya ingatkan kembali untuk pengabsenan silahkan ya, absen diisi akap masing-masing, jangan sampai ketinggalan. Kemudian misalkan nanti ada pertanyaan boleh ya di channel YouTube, di grup WA ataupun japri ke saya juga boleh ya, mengenai materi yang sesuai sekarang ini. Oke, saya rasa cukup ya untuk informasi sementara. Kemudian akan kita lanjutkan ke materi ya. Oke, untuk ini pembahasan kita adalah evolusi e-bisnis di dunia maya, dan juga nanti poin kedua adalah jenis dari e-bisnis ya. Bentar ini. Evolusi e-bisnis di dunia maya ada 4 tahapan evolusi yang dapat dipergunakan sebagai bahan pijakan. Itu masing-masing ada channel enhancement, kemudian ada value chain integration,
Kemudian industri transformation dan yang keempat adalah convergence. Nah, kenapa dilakukan evolusi? Ada beberapa alasannya. Ini untuk kehati-hatian agar lebih aman ya, tentunya sangat berhati-hati. Kemudian risikonya juga lebih kecil ya dengan adanya evolusi tersebut ya. Kemudian benar-benar memberikan value pada pelanggannya. Nah, ini namanya berbisnis. Kita sebagai penjual ya, misalkan pedagang atau bisnis barang maupun jasa, itu tentunya yang terpenting adalah pelanggannya itu betah dan bisa berbelanja di kita lagi. Nah, di sini ada digambarkan ya. Nah, di sini ada channel enhancement enabler drivernya, naik ya, value chain-nya, industry transformation, convergence. Nah, ini dari keempat tahapan evolusi ini akan kita bahas satu persatu ya. Nanti seperti biasa ya, kalian tugasnya adalah menambahkan materi yang dari saya. Jadi bisa ditambahkan karena saya mungkin menyampaikan lebih simpel ya, lebih poin-poinnya saja. Untuk penjabarannya mungkin kalian bisa menambahkan ya. Oh, ternyata yang belum saya jelaskan itu seperti apa. Nah, nanti bisa ditambahkan agar lebih banyak inovasi ya tentunya dari masing-masing mahasiswa. Oke, kita pertama adalah channel enhancement ya. Perusahaan konvensional yang ingin memanfaatkan internet dapat memulai dengan mempergunakan teknologi informasi sebagai kanal tambahan dan atau alternatif dalam menghubungkan perusahaan dengan para pelanggannya. Nah, ini jadi perusahaan konvensional ya. Ini kalau katakan kita itu bisnisnya bisnis saja ya, belum ada itu kan konvensional ya. Jadi boleh bisa memanfaatkan internet ya, dengan nantinya tentunya akan menjadi sebuah bisnis. Nah, ini untuk menghubungkan perusahaan dengan para pelanggannya yang tentunya lebih luas ya jangkauannya ya. Seperti itu, beda dengan konvensional, itu hanya mungkin jangkauannya tidak terlalu luas karena sifatnya mungkin menyebarkan paket belangko dan lain sebagainya ya. Nah, itu kan tidak mungkin terlalu luas ya. Bahkan kalau seperti yang sudah saya katakan, bisnis itu di dunia maya ya, di internet. Jadi siapa saja bisa mengakses asalkan tahu linknya ataupun dari e-commerce kita misalnya. Nah, contohnya dari pergerakan ataupun enhancement ini ya, enhancement ini adalah yang pertama, jika dahulu perusahaan harus membagikan ini ya, seperti tadi saya katakan, membuat selebaran ya, misalkan ada company profile ya kepada mereka yang berkepentingan atau kepada si pelanggan. Saat ini seluruh masyarakat di dunia dapat melihat seluk-beluk perusahaan terkait melalui situsnya di dunia maya. Bahkan semua tahu profil tentang ini, kemudian perusahaan kita itu seperti apa, produksinya itu apa saja, kemudian harga dan lain sebagainya. Itu bisa dilihat di seluruh masyarakat dunia maya. Seperti itu ya. Itu contoh yang pertama. Dan ada contoh yang kedua adalah jika dahulu nasabah harus datang menemui teller untuk melakukan transaksi perbankan ya. Saat ini yang bersangkutan dapat memilih karena disediakannya fasilitas e-banking melalui internet, dan juga contohnya juga ada m-banking ya. Jadi kita tidak harus menggunakan komputer, tapi kita bisa menggunakan smartphone kita. Nah, itu contohnya ya. Evolusi ini channel enhancement itu awalnya seperti itu, yang dari manual kemudian kita bisa mengisi dengan yang lebih mudah ya. Kemudian cerita yang ketiga, jika dahulu seorang pelajar harus membeli buku di toko buku dengan harga yang sepadan dengan biaya produksi buku terkait ya, saat ini yang bersangkutan memiliki pilihan untuk melihat dan mencetak isi buku yang sama dengan cara proses download dari internet dengan harga yang lebih murah. Mungkin ada yang pernah ya harus membeli buku. Nah, buku kan ada hakinya, kemudian ada untuk yang si pembuat itu kan mendapatkan royalti ya. Nah, tentunya buku itu tidak murah. Kenapa buku dijual belikan
agak mahal kalau memang mungkin misalkan buku sistem informasi ataupun buku e-bisnis ya. Itu kalau zaman dahulu seperti itu harus membeli ya. Bahkan mungkin untuk para mahasiswa, karena biasanya kan mahasiswa kan bagi yang belum kerja ya, kalau kita di full online ini saya rasa sudah bekerja. Kalau dari mahasiswa yang biasa reguler itu, yang masih anak-anak itu kan tentunya berat ya, kalau misalkan harga buku 150, 200 misalkan. Nah, mungkin mereka dengan cara mengakalinya adalah iuran, beli buku satu, kemudian kita di di fotokopi ya. Nah, itu sebenarnya tidak boleh, tapi kalau kenyataannya mahasiswa memang seperti itu ya kalau zaman dulu. Nah, untuk sekarang saya rasa tinggal kita akses saja ke internet ya. Bagian buku itu ada yang berbayar, ada pun yang gratis ya. Nah, ini sesuai dengan kualitas juga ya. Jadi pada zaman sekarang kan enak ya, tinggal kita buka link buku, kemudian kita bisa cetak sendiri ya, di print ataupun di laser ya. Nah, itu contoh yang ketiga. Dan yang keempat, jika dahulu sebuah perusahaan harus menelpon interlokal ke pemasoknya untuk memesan bahan mentah atau material yang diinginkan, saat ini bersangkutan dapat melakukannya dengan mudah melalui email atau aplikasi pemesanan sederhana pada situs web atau e-order ya. Jadi pada saat perusahaan itu mau memesan bahan mentahnya misalkan ya, atau bahan dari suppliernya, itu zaman dulu harus menelpon ya, harus menelpon interlokal, bahkan itu biayanya tidak sedikit ya, beda dengan yang lokal. Nah, pada zaman sekarang itu dengan teknologi canggih tentunya ya, karena ada berevolusi tentunya di dalam bisnis juga seperti itu ya. Nah, itu kita tinggal email, bahkan ada aplikasi yang sudah tersedia di situs webnya ya, di misalkan di suppliernya, kita tinggal misi pemesanan sederhana, kemudian nanti akan di approve, kemudian akan dikirim. Nah, seperti itu mudah sekarang ya, dengan teknologi serba mudah. Itu adalah mengenai beberapa contoh dari channel enhancement ya. Yang kedua adalah value chain integration. Ini rangkaian proses atau aktivitas perubahan bahan mentah menjadi produk jadi. Nah, ini oleh Michael Porter diistilahkan sebagai value chain atau rantai nilai ya. Nah, karena bahan mentah yang dibutuhkan oleh perusahaan pada dasarnya merupakan output atau produk dari rangkaian rantai nilai perusahaan lain. Nah, sebagai pemasoknya ya, maka pengintegrasian kedua rantai nilai ini akan semakin meningkat efisiensinya, kemudian efektivitas proses penciptaan produk secara keseluruhan juga. Bentar, nih AC-nya kok mati ya. Sebentar ya. Dan yang kedua, maaf ada AC-nya mati tadi ya. Nah, perusahaan tidak perlu harus menimbun sebagian banyak mentah dari gudangnya karena tahu persis jumlah stok dan durasi pengiriman dari para pemasoknya. Jadi sudah ada tunjuknya ya, dalam artian kita tidak perlu menimbun terlalu banyak yang tentunya akan menimbulkan gudang kita, misalnya kita sebagai yang dipasok ya perusahaan, nah itu kan akan menyebabkan makan banyak tempat ya. Nah, dengan adanya sekarang jumlah stok dan durasi pengiriman dari para pemasoknya pun kita tahu. Jadi tidak perlu khawatir ya. Nah, itulah seperti halnya kita, karena ada evolusi bisnis tadi ya. Kemudian perusahaan dapat menciptakan produk secara lebih murah, cepat dan berkualitas baik karena telah terjalinnya jaringan proses antara pemasok dan perusahaan. Nah, dengan adanya misalkan pemasok yang supplier yang tepat waktu, kemudian selalu ada ya stoknya, tidak terlalu ketinggalan, nanti akan
mempengaruhi ya dalam proses produksi ya. Misalkan nanti kita akan kekurangan, kemudian suppliernya belum datang, kita akan rugi, perusahaan kemudian akan menjadi mahal nanti jatuhnya. Nah, dengan adanya seperti ini, karena stok dan durasi pengirimannya itu sudah diketahui, maka ini akan secara perhitungannya itu akan lebih murah ya, dan juga cepat karena selalu ada ya, tidak ada produksi yang berhenti. Dan perusahaan dapat meningkatkan profitnya secara signifikan karena dengan kemampuan menyatukan rantai nilai dari seluruh perusahaan yang terlibat dalam sistem menciptakan produk. Nah, perusahaan berorientasi pada kompetensi utamanya adalah core competencies dan membuang proses-proses pendukung lainnya ke pihak lain, outsourcing management. Nah, ini adalah value chain integration-nya. Dan berikutnya adalah industri transformation. Nah, transformation industri ini menjadi sebagai hasil dari perusahaan yang telah menyadari benar kekuatannya dan dapat memanfaatkan peluang bisnis yang ditawarkan oleh internet dan dunia maya. Nah, tidak sedikit perusahaan yang pada akhirnya harus banting setir atau berganti bisnis dari intinya atau core business. Nah, setelah melihat kekuatan utama yang dimilikinya atau core kompetensi dan tingginya kompetensi di industri terkait. Nah, ini lebih ke transformasi industri ya. Kemudian perusahaan penerbitan buku-buku bermutu biasa memulai rangkaian prosesnya dari pemilihan naskah, pengeditan, penyusunan layout, pencetakan dan distribusi dapat hanya berkonsentrasi pada proses pemilihan naskah saja. Karena proses-proses lainnya dapat di-outsourcekan ke perusahaan di industri terkait. Nah, ini ya, hanya seperti itu. Kemudian yang lainnya akan kita gunakan dari perusahaan industri terkait ya. Proses lainnya tidak harus kita yang semua yang buat ya, ada di outsourcekan tadi ya. Nah, ini dari industri transformasi. Kemudian perusahaan penjual lagu-lagu musik melalui kaset atau CD memiliki banyak sekali toko di setiap kota dapat dengan mudah mentransformasikan dirinya menjadi portal yang dapat mencari dan meramu compilation ya, lagu-lagu yang diinginkan masing-masing pelanggan uniknya. Ini pada zaman dulu ya, kalau saya rasa di sekarang itu tidak ada ya CD ya, jarang ya, karena lebih ke digital ya, penyimpanan di hard disk ya. Nah, karena yang bersangkutan untuk memantau informasi lagu apa saja yang terjadi pesan dan kemana mendapatkan. Nah, ini transformasi mengenai ini pada kalau pada zaman sekarang mungkin tidak bisa diomongkan ya. Kemudian perusahaan memberi jasa kesehatan seperti medical center, di mana para dokter berkumpul untuk memberikan diagnosa kepada pasien. Yang datang dapat berubah menjadi perusahaan menyedia akses pelayanan kesehatan melalui televisi. Nah, dalam arti kata, setiap calon pasien cukup menggunakan televisi khususnya untuk dapat berkomunikasi dengan dokter yang diinginkan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi telemedicine. Nah, ini untuk lebih majunya zaman sekarang ya, bahkan kita bisa berinteraksi dengan misalkan Halodoc dan masih banyak lainnya ya. Tidak hanya kita harus menonton televisi saja, kita bisa berinteraksi ya, ada tanya jawab juga. Itu transformasi yang terbaru seperti itu ya. Jadi semakin tahun semakin tambah maju tentunya untuk mengenai teknologi ya. Yang keempat terakhir ya, ini adalah konvergen. Nah, konvergensi antara lebih dari satu industri terjadi karena dengan adanya internet. Nah, perusahaan dapat secara mudah berkolaborasi dan berkooperasi untuk menciptakan produk-produk baru yang tidak mungkin dapat diciptakan tanpa adanya kerjasama tersebut. Bagaimana maraknya produk-produk influencer ditawarkan di pasaran karena adanya konvergensi sebagai berikut. Nah, ini intinya adanya berkolaborasi ya, konvergen ini ya. Nah, tentunya tidak semua satu perusahaan itu bisa memproduksi semuanya ya, kita butuh supplier ya, dari vendor misalkan. Nah, ini contohnya konvergensi antara industri perbankan, kesehatan dan teknologi informasi. Ini melahirkan sebuah smart card yang selain berfungsi sebagai kartu kredit dan kartu debit, dapat dipergunakan untuk menyimpan data riwayat kesehatan pasien yang akan secara langsung dihubungkan dengan program asuransi kesehatan yang ditawarkan. Jadi konvergensi antara perbankan, kesehatan dan teknologi informasi ini bisa saling menyatu ya. Jadi contoh mudahnya ini ada smart card tadi ya, kartu kredit ini. Nah, ini bisa ada untuk menyimpan riwayat kita ya, data-data kita,
kemudian kesehatan kita, kesehatan pasien ya, kemudian kita dihubungkan dengan program asuransi kesehatannya, itu kan berbagai macam ya konvergensi ya. Nah, itu contoh dari konvergensinya. Jadi konvergensinya antara industri berkomunikasi dan internet menghasilkan sebuah handphone yang tidak saja dapat dipergunakan sebagai alat komunikasi dua arah, tapi lebih jauh lagi dapat digunakan sebagai internet browser ya, seperti yang smartphone yang kita pakai. Sebenarnya tidak hanya dari industri telekomunikasi saja yang membuat handphone saja ya, itu ada konvergensi antara industri teleponnya dan juga internetnya atau jaringannya. Nah, jadi nanti jadilah alat yang bisa kita gunakan dengan semestinya ya. Dan konvergensi antara industri multimedia dengan manufaktur mobil, menawarkan suatu jasa kepada para pelanggan untuk melakukan pemesanan produksi mobil dengan desain, warna, karakteristik dan karakteristik lainnya sesuai selera masing-masing. Nah, pelanggan yang melalui situs internet dilengkapi dengan aplikasi CAD atau CAM. Ini juga termasuk konvergensi ya, industri multimedia dengan penjual mobil atau manufaktur mobil. Yang berikutnya, konvergensi antara industri robotika dan pertahanan dapat menghasilkan suatu robot yang dapat menjinakkan bom dan berfungsi sebagai mata-mata institusi tertentu di negara lain. Nah, ini mungkin di negara kita mungkin ya sudah ada juga beberapa ya, walaupun belum terlalu marak. Kalau di luar negeri, terutama di Jepang itu kalau untuk hal robot ini sudah ahlinya ya. Bahkan untuk awak dari pesawat jet itu terkadang dari robot ya, karena kalau terjadi suatu hal itu nanti tidak merugikan ya dari anggota dari TNI tersebut ya, tapi dengan robotika tadi bisa dikendalikan dari jarak jauh ya. Itu adalah beberapa contoh konvergensi mengenai evolusi dari e-bisnis ya. Ini ada diagram relasi e-bisnis. Nah, di dalam dunia e-bisnis begitu banyak aplikasi yang ditawarkan oleh para vendor. Nah, berbeda dengan perkembangan aplikasi dunia nyata yang bermula dari paket-paket aplikasi yang bersifat fungsional. Di dunia maya beragam aplikasi e-bisnis dibangun berdasarkan paradigma proses atau bisnis prosesnya. Nah, jika memperhatikan rangkaian bisnis proses yang kerap ditemukan di perusahaan, dari arah hulu menuju ke hilir, aplikasi e-bisnis dapat dikategorikan menjadi 4 jenisnya. Di sini ada supply chain, produk. Nah, ini akan mengenai trading partner ya, ada product design management, kemudian ada CRM atau customer relation management ya. Dari bisnis ke customer ya, B2C tadi kemarin ya. Nah, ini cara yang paling mudah dalam memahami keempat kategori aplikasi e-bisnis tadi adalah dengan mencoba bergerak dari rangkaian proses hilir menuju hulu. Nah, alasan pendekatan tersebut dipakai adalah karena di era bisnis modern saat ini perusahaan berdiri karena adanya pelanggan yang membutuhkan sebuah produk atau pelayanan tertentu. Nah, berangkat dari pendekatan tersebut, maka bagian hilir akan dijumpai rangkaian proses yang menghubungkan sebuah perusahaan dengan para pelanggannya atau customer. Konsep yang biasa dipergunakan dalam membangun aplikasi kategori ini adalah Customer Relationship Management atau CRM ya. Nah, konsep ini mengajarkan kiat dan strategi untuk membangun dan menjalin hubungan yang efektif antara perusahaan dengan pelanggannya agar tercapailah apa yang kerap diistilahkan sebagai customer satisfaction ya, customer loyalty dan customer retention. Nah, seperti itu ya, dengan adanya CRM tadi diharapkan dari kita, dari yang pebisnis tadi ya. Termasuk di dalam proses CRM adalah proses penanganan keluhan pelanggan. Kemudian ada penanganan pesanan pelanggan, itu masuk ke CRM juga ya, saat kita memesannya. Nah, proses penanganan permintaan informasi dari pelanggan. Kemudian pengelolaan data dan informasi seputar pelanggan, pengelolaan kebutuhan pelanggan, analisa karakteristik dan perilaku pelanggan, dan masih banyak lainnya ya, silahkan ditambahkan. Nah, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hubungan interaksi dengan pelanggan,
Inilah perusahaan menentukan konfigurasi dan spesifikasi produk dan atau jasa yang ingin dihasilkan. Nah, rangkaian proses yang berkaitan dengan aktivitas desain produk atau jasa ini kerap menggunakan konsep produk design management atau PDM. Konsep manajemen yang paling maju untuk dipergunakan dalam proses pengalokasian sumber dan daya dalam produksi adalah Enterprise Resource Planning atau ERP ya. ERP ini adalah konsep manajemen ya. Digunakan apa? Dalam proses pengalokasian sumber daya dan produksinya. Nah, konsep aplikasi e-business di kategori ini secara utuh mengintegrasikan proses-proses yang berkaitan dengan aktivitas manufaktur, produk atau jasa dan aktivitas pendukung lainnya, seperti permasalahan keuangan, administrasi, dan sumber daya manusia, mulai dari pengadaan bahan baku sampai dengan distribusi ke tangan pelanggan. Rangkaian proses manajemen pengadaan bahan-bahan mentah ya, yang biasa diperoleh perusahaan dengan melakukan pemesanan kepada para pemasok atau supplier ini dikenal dengan istilah supply chain management ya. Atau SCM. Rangkaian proses yang berada di hulu perusahaan ini merupakan antarmuka atau interface yang menghubungkan perusahaan dengan mitra bisnisnya, terutama para pemasoknya. Jika CRM cenderung menerapkan aplikasi bisnis e-commerce bertipe B2C, maka SCM atau supply chain management ini aplikasi bisnis yang digunakan adalah sebagai tipe B2B. Kenapa? Karena dari kita sebagai pebisnis berhubungan dengan pemasoknya atau supply chain-nya. Jadi itu kan masih tarafnya adalah bisnis juga. Jadi bisnis to bisnis ya, atau B2B. Nah, dari diagram terlihat bahwa keempat aplikasi bisnis tersebut membentuk rantai proses yang saling berkesinambungan, di mana menghubungkan antara stakeholder perusahaan yang berada di hulu atau pemasok ya, dan stakeholder perusahaan yang berada di hilir atau pelanggan. Pada kenyataannya banyak sekali proses-proses di dalam rangkaian tersebut yang dialihdayakan atau outsource ke perusahaan lainnya. Nah, disinilah sebuah kategori aplikasi e-bisnis baru dibutuhkan, yaitu yang menghubungkan perusahaan dengan mitra-mitra bisnis lainnya. Itu ya. Nah, itu adalah evolusi bisnis di dunia maya tadi ya, yang sudah saya jelaskan. Kemudian berikutnya kita akan membahas mengenai jenis e-bisnis ya. Nah, ini ada beberapa jenis dari e-bisnis. Karena kemarin saya hanya menyampaikan mengenai B2C ya, untuk yang lebih umum. Kemudian untuk hari ini akan saya jelaskan beberapa jenisnya, jenis keseluruhan dari e-bisnis ya. Apa saja? Nah, di sini kita lihat ada bisnis to bisnis ini, nanti saya contohkan ya. Kemudian bisnis to consumer atau B2C. Yang berikutnya adalah customer to customer, jadi dari customer ke customer ya, ada C2C. Nah, seperti apa? Nah, nanti kita lihat. Kemudian ada C2B, customer to business, jadi dari customer ke business. Kemudian bisnis to government, ini ada bisnis ke pemerintahan juga ya, ada B2G. Nah, ini adalah beberapa jenis tadi e-bisnis ya. Oke. Kita langsung lihat ya, apa itu B2C, B2B atau B2G. Yang pertama kita lihat di sini ada business to business atau B2B. Jadi hubungan bisnis ini antar perusahaan ya, karena apa? Pebisnis dengan pebisnis. Nah, sistem ini biayanya lebih relatif murah, tetapi nilai transaksinya tinggi ya, karena kita saling membutuhkan. Misalkan dari contohnya saja ya, pabrik mobil itu tidak semua dikerjakan sendiri di pabrik tersebut, tapi ada vendornya. Vendor tersebut adalah perusahaan juga, jadi pebisnis juga. Nah, kita ngambil misalkan bannya kita tidak produksi sendiri, berarti kita ngambil dari perusahaan ban. Nah, itu yang dinamakan bisnis to bisnis ya. Nah, mudahnya seperti itu contohnya kan. Nilainya cenderung lebih transaksinya lebih tinggi karena
kita akan membutuhkan sebuah bahan tentunya untuk produksi ya, pasti transaksi yang tinggi. Nah ini biasanya by email ya, sesama bisnis sama bisnis. Oke, untuk B2C saya rasa kemarin sudah saya jelaskan, tapi saya terangkan kembali hubungan bisnis antara perusahaan dengan konsumen langsung atau pembelinya. Nah, sistem ini biaya relatif tinggi karena alat yang dibutuhkan berupa web interaktif dengan nilai transaksinya rendah. Nah, di sini perlu memperhatikan beberapa seperti yang segmentasi pelanggan, acara promosi yang efektif baik secara online melalui halaman web maupun secara offline melalui media konvensional. Nah, jenis produknya itu proses dan prosedur transaksi yang harus ditempuh dan tingkat pelayanan yang diberikan termasuk layanan pengirimannya. Adalah bisnis to consumer ya, atau B2C. Yang berikutnya ada customer to customer. Nah, ini apa sih C2C? Mungkin belum ada di benak kalian ya pikiran apa sih C2C itu. Nah, di sini C2C ini ada hubungan bisnis antar perorangan atau konsumen. Jadi kita lebih ke yang membutuhkan atau sesama customer ya. Nah, sistem ini membutuhkan biaya yang relatif tinggi karena alat yang dibutuhkan berupa web interaktif, nilai transaksinya rendah cenderungnya karena barang yang dibeli oleh pengguna langsung dari customer ke customer itu tentunya tidak mungkin berbelanja banyak sekali ya, itu yang kelasnya pebisnis itu tidak ya. Nah, itu contohnya seperti itu. Yang berikutnya ada customer to business. Hubungan bisnis antara perorangan dengan perusahaan. Sistem ini juga membutuhkan biaya yang relatif tinggi karena alat yang dibutuhkan berupa web relatif tinggi, web interaktif ya. Kita bisa berinteraksi untuk memperoleh kepercayaan dari perusahaan. Namun nilai transaksinya juga biasanya seperti rendah ya, karena customer ke bisnis ya. Misalkan kita mempunyai stok ya, kita katakan kita menanam jagung ya, contohnya. Pada saat kita menanam jagung, kita mau menjual ke pebisnis langsung, itu ke pabrik popcorn katakan seperti itu. Nah, itu kan hubungannya antara perorangan dengan perusahaan, antara kita sebagai customer misalkan ya, kita memasok ke bisnis ya, ke bisnismen ataupun pebisnis. Nah, itu namanya C2B. Yang berikutnya terakhir ini adalah bisnis to government. Ini hubungan bisnis antara perusahaan dengan pemerintah. Nah, sistem ini biayanya relatif murah, hanya membutuhkan email namun nilai transaksinya tinggi. Nah, contohnya apa? Pengadaan alat-alat kesehatan, pengadaan kursi dari pebisnis kemudian ke pemerintahan, misalkan di sekolahan ataupun di kecamatan dan lain sebagainya. Itu kan pasti ada penggantian berkala ya. Nah, itu contoh mudahnya seperti itu saja, masih banyak lagi untuk yang lainnya ya, mengenai B2G gitu bisa disimpulkan sendiri ya, itu adalah pebisnis perusahaan dengan pemerintah. Oke, itu adalah beberapa jenis daripada e-bisnis ya. Nah, tentunya ternyata saya rasa mudah dipahami, tidak sulit ya. Cuma untuk pengembangannya lebih lanjut itu adalah sebagai tugas kalian ya, silakan ditambahkan. Siapa tahu nanti akan keluar di UTS ataupun UAS ya. Misalkan seperti yang tadi saya jelaskan adalah B2B, saya hanya menyontohkan pengertian dan mencontohkan salah satu contoh ya. Nanti bisa dikembangkan, ada beberapa hal yang lain ya. Kalau kalian bisa lihat di internet itu B2B itu tidak untuk penjelasannya lebih banyak ya dari apa yang saya sampaikan, karena ini adalah poin-poin yang untuk diajarkan. Untuk aplikasi e-bisnis dari beberapa perusahaan ternama, ini contohnya yang dahulu sampai sekarang mungkin masih eksis ya. Di Amazon itu lebih ke B2C. Kenapa? Karena Amazon ini menjual langsung ke customer ya. Berbentuk e-commerce, misalkan buku, musik, video, mainan elektronik, artikel, hadiah dan lain sebagainya. Produknya banyak sekali ya, boleh kalian cek di Amazon ya.
Nah, kemudian ada ebay.com. Nah, mungkin bagi kalian sudah ada yang menggunakannya. Nah, ebay.com ini ada yang C2C, kemudian ada B2C. Ini di dalam wadah atau eBay ini semacam halnya e-commerce ya. E-commerce ini kan ada yang transaksi C2C, ada yang B2C dari ebay.com ini. Ini ada e-trade. Nah, ini B2C ya, maksudnya stok dan informasi investasi layanan keuangan. Ada B2B juga kalau e-trade. Ini masih banyak lain ya aplikasi dari bisnis dari beberapa perusahaan ya. Apalagi zaman sekarang itu e-commerce itu sudah sangat marak, sangat banyak sekali seperti itu. Banyak sekali ya, bisa kalian dilihat di googling ya, itu banyak sekali dari penjualan apapun ya. Ada yang menjual beberapa produk, ada yang fokus satu produk saja dan lain sebagainya. Oke ya. Untuk manfaat bisnis itu sendiri bagi perusahaan atau pebisnis perorangan itu memperpendek jarak tentunya ya, karena kita tidak perlu menyewa misalkan gedung atau mendirikan sebuah bangunan untuk menjual produk kita ya. Kemudian perluasan pasar itu lebih luas, akses seperti yang tadi saya katakan itu di dunia maya itu lebih luas ya, bahkan mendunia. Yang ketiga, perluasan jaringan mitra kerja itu tentunya ya, karena dengan adanya website ataupun e-commerce kita, kemudian nanti ada perluasan jaringan mitra kerjanya bertambah, lebih mudah bertambah. Biaya terkendali, lebih efisien tentunya ya, cash flow terjamin, dan manfaat lainnya banyak sekali, silakan ditambahkan. Nah, itu adalah manfaat bisnis dari pebisnisnya. Untuk pebisnisnya, nah di sini bagi konsumennya apa? Efektif sih, kita tidak perlu repot ke sana kemari, ke pasar mencari yang lain dan sebagainya. Kita cukup pesan saja, misalkan untuk jual beli online itu mudah sekali, nanti akan barang dikirim. Biaya terkendali, lebih murah tentunya, seperti halnya kalian mungkin sering berbelanja online itu pasti ya. Kemudian aman secara fisik karena ada beberapa yang memang sudah dijamin untuk keamanannya ya. Kalau untuk e-commerce yang sudah ternama itu pasti aman secara fisiknya. Harganya pasti lebih murah ya dibanding dengan konvensional, karena seperti yang sudah saya sering katakan, di konvensional itu kan membutuhkan sebuah tempat ya. Kalau bukan tempat kita ya berarti kita sewa. Nah, itu akan menambah mahal tentunya, dan fleksibel ya. Sangat tentunya. Itu adalah manfaat dari bisnis. Nah, bagi masyarakat apa manfaatnya? Pada umumnya ya, peluang pekerja baru, wahana kompetisi. Karena kita bisa membuka usaha dengan yang sama yang sudah banyak beredar di internet. Itu menciptakan peluang kerja juga bagi masyarakat yang memang minat berbisnis elektronik. Kemudian wahana kompetisi di sini itu yang terpenting adalah persaingan secara sehat. Jangan saling bunuh di dalam internet, kemudian yang lainnya. Atau mengenai harga itu pastikan terkadang ada asosiasinya ya, mungkin ada batasannya. Bahkan karena ini adalah seperti halnya di Indonesia, di negara kita ini sudah layaknya bebas aktif ya. Jadi kita memurah-murahan itu, terkadang perang murah-murahan itu sering terjadi ya. Mungkin dengan cara mengurangi kualitas tapi harganya murah dan lainnya sebagainya. Itu kan tergantung dari karakter dari pembelinya. Pembelinya mau memilih yang mengenai harga murah ataupun mengenai kualitasnya, itu tergantung ya. Untuk bagi dunia akademis, tantangan baru ya. Para peneliti tertantang untuk melakukan analisis terhadap pergeseran pola bisnis. Nah, bagi peneliti ya di bidang akademis itu seperti itu. Membuka kerangka baru dalam penjualan jasa pendidikan. Nah, ini sudah banyak sekali ya di bisnis mengenai penjualan jasa pendidikan itu banyak sekali, ada kursus dan lain sebagainya. Itu kan ternyata bagi dunia akademis juga ada kesempatannya mengenai manfaat daripada bisnis. Kemudian latar belakang pembentukan situs e-bisnis. Nah, pembentukan situs e-bisnisnya latar belakangnya itu ada kebutuhan konsumen. Apa sih yang dibutuhkan konsumen?
harus merancangnya terlebih dahulu, apa yang akan kita buat ya, apa yang akan kita jual. Keprihatinan atau kesadaran konsumen. Nah ini ternyata dari keprihatinan itu adalah sebagai pembentuk situs bisnis juga ya, ternyata kesadaran dari konsumennya. Kemudian kondisi sosial, ekonomi dan demografi ini juga termasuk bergantung ya, mempengaruhi. Nah ilusi sekarang atau realitas masa depan hambatan bisnis di Indonesia ya, ini contoh umumnya lah, tapi sekarang kan mungkin sudah tidak terlalu menjadi sebuah hambatan banyak ya. Yang contohnya belum terbentuknya high trust society. Nah ini kepercayaan terhadap pelanggan itu memang terkadang ya hanya belum tinggi rasa kepercayaannya, tapi ada beberapa bisnis e-commerce yang memang sudah terpercaya, yang skala gede ya, skala besar, dan juga memang sudah terbukti. Nah pada umumnya harga produk tidak dapat ditawar lagi. Ada beberapa sih yang bisa ditawar, tapi tidak terlalu banyak bahkan ya. Nah, ini realitas di ilusinya ya di dalam hambatan e-bisnis. Sarana prasarana masih belum memadai. Saya rasa semakin tambah tahun, semakin tambah bertambahnya kemajuan teknologi itu tidak menjadi sebuah hambatan yang berat ya kalau mengenai sarana prasarana. Masih sangat sedikit SDM yang memahami dan menguasai konsep dan implementasi TI. Nah ini juga saya tambahkan ya mengenai pemahaman TI itu. Kalau zaman sekarang saya rasa sudah tidak menjadi sebuah hambatan yang riskan ya. Kenapa? Karena bahkan orang tua anak kecil saja sudah paham mengenai TI ya, konsep dan implementasi TI di dalam bisnis ya. Banyak ya anak-anak kecil juga paham ya. Kemudian jasa pos masih membutuhkan pembenahan dan peningkatan. Sekarang kan kita banyak jasa pengirimannya, itu tidak terlalu dipermasalahkan. Nah adanya tindak kesehatan kartu kredit, nah ini memang yang sering paling ditakuti ya di dalam transaksi menggunakan kartu kredit. Itu banyak ya, ada hacker-hacker dan lain sebagainya ya. Makanya sekarang banyak dikasih pilihan ya, mau bayar COD bisa, mau bayar transfer dan lain sebagainya juga bisa, tidak harus memakai kartu kredit. Dan perbedaan platform masih menunggu. E-bisnis masih dipandang sebelah mata kalau zaman saya rasa zaman sekarang itu sudah tidak terlalu dipandang sebelah mata ya, karena orang membeli sebuah barang itu cenderung lebih ke e-bisnis, e-commerce ya. Kenapa? Banyak alasannya, ada yang lebih murah, kemudian bedanya sudah sangat jauh dan lain sebagainya. Konsumen yang aktif, etika dan moralitas. Jadi hambatannya bagi konsumen yang aktif itu akan bisa dikatakan cerewet ya. Misalkan harus mempertanyakan ini itu, barang sudah dikirim juga masih ada misalkan komenan yang tidak puas kemudian dikembalikan dan lain sebagainya, itu menjadi sebuah hambatan pasti ya. Nah etika dan moralitas itu juga terkadang di dalam bisnis itu menjadi sebuah hambatan. Kadang pada saat penjual mengirim barang ke pembeli kemudian rusak, itu ada etika dan moralitas yang tidak kurang menyenangkan ya, nanti ada yang mengecek dan lain sebagainya lah. Intinya seperti itu. Itu adalah beberapa hambatan e-bisnis yang ada di Indonesia. Nah langkah-langkah bisnis dengan sistem e-bisnis itu perusahaan mempublikasikan halaman web tentang produk-produk kepada masyarakat ya, sesuai yang kita jual. Nah, calon pembeli dapat memilih produk dan mengisi formulir transaksi elektronik dengan mencantumkan nomor kartu kreditnya. Misalkan kalau yang free kartu kredit ya, itu tidak menjadi sebuah patokan karena banyak sekali untuk caranya sekarang. Nah, setelah proses pembayaran selesai, barang akan dikirim melalui jasa pos atau jasa pengiriman barang lainnya. Ini juga sudah banyak sekali. Nah, itu adalah langkah-langkah bisnis dengan sistem e-bisnis ya. Nah, rule-nya atau alurnya seperti itu. Transaksi bisnis untuk pembelian produk yang dilakukan melalui katalog produk yang telah disediakan pada situs tersebut. Nah, karena kita di dalam web kita atau e-commerce kita tentu pasti ada ya pemilihan produknya, contoh produknya sudah kita pajang di paling layar halaman depan mungkin ya.
Inisialisasi pembelian. Pada tahap ini pembeli melakukan pengisian form yang telah disediakan dan ditampilkan pada layar monitor lengkap dengan model pembayaran yang diinginkan. Nah, mudah ya kan, sekarang kita mudah, tinggal kita ngisi saja apa yang kita butuhkan, berapa yang kita butuhkan, dan lainnya. Nah, sedangkan penjual akan mengidentifikasi jenis dan jumlah produk yang diinginkan serta total biayanya. Untuk permintaan otorisasi, pada tahap ini penjual meminta otorisasi dari bank yang mengeluarkan kartu kredit, kalau yang by kredit ya, atau uang digital untuk pembelinya. Nah, ini sudah saya jelaskan di pertemuan awal sebelumnya mungkin ya, mengenai alur-alur dari pengguna kartu kredit juga sudah saya jelaskan. Oke, seperti itu ya. Ini adalah transaksi SPNS, pembelian produk, ini saya pembelian dan permintaan otorisasi. Nah, ini masih banyak atau otorisasi. Pada tahap ini bank bersangkutan melakukan urus lewat proses kemudian dan pengecekan. Nah, ini seperti halnya langkah dari kita menggunakan kartu kredit ya, kemudian ada meminta pelunasan kepada merchantnya ya. Setelah dinyatakan benar, maka penjual akan meminta bank yang bersangkutan untuk melakukan pelunasan senilai total biaya tersebut terlebih dahulu ke merchantnya. Nah, itu dari otorisasi tadi ya, pihak otorisasi ya terkait. Kemudian pengiriman barang. Nah, ini terakhir ya. Setelah dilakukan pelunasan, barulah penjual mengirimkan barang kepada pembeli melalui jasa kurir, jasa paket, atau jasa pos, atau jasa lainnya. Seperti itu ya, sama dengan halnya kita. Ini adalah transaksi bisnis. Ini pernah saya singgung ya, saya jelaskan juga mengenai alur daripada kartu kredit ataupun alur dari transaksi pembayaran. Nah, ditinjau dari alat pembayarannya, maka dapat dikelompokkan sebagai berikut. Ada sistem uang digital ya, anonymous. Jadi uangnya berupa digital ya. Banyak ya proses yang ditempuh adalah pembeli harus menukarkan uang setelah dahulu di bank ya. Untuk bertransaksi tidak membutuhkan otorisasi dari bank. Penjual mengirim uang digital ke bank dan bank akan mengkonversi dalam bentuk uang ke rekening penjual baru, kemudian barang dikirimkan. Nah, misalkan pakai uang digital ya, nanti akan dikonversi menjadi uang ke rekeningnya, langsung ditransfer ke rekeningnya. Electronic fund transfer adalah transfer uang lewat institusi keuangan menggunakan jaringan telekomunikasi, termasuk juga penggunaan anjungan tunai mandiri atau ATM. Itu ya. Cek elektronik, nah ini ada juga seperti cek pada umumnya, tetapi cek elektronik ini diamankan dengan menggunakan kriptografi, kunci publik, dan mungkin layak untuk beberapa pembayaran kecil. Nah, adapun langkah-langkah sebagai berikut. Konsumen melakukan pengecekan rekening dengan sebuah bank. Konsumen melakukan kontak dengan penjual, membeli produk atau layanan, dan mengirimkan email yang berisi cek dengan dilengkapi dengan sebuah tanda tangan digital untuk pembayarannya ya, karena berupa cek. Toko atau penjual akan menyimpan cek dalam rekeningnya, kemudian melalui bank uang diperolehkan dengan cara mendebit rekening konsumen dan dimasukkan ke dalam rekening toko atau penjual ya, pemindah bukuannya, karena dari cek tersebut ya dipindah ke penjualnya atau merchantnya. Dan kredit card elektronik dapat digunakan baik dengan form yang dienkripsi maupun tanpa enkripsi. Ada tadi dihubungkan dengan kartu-kartu yang dienkripsi yang memiliki kode, sehingga hanya mereka yang memiliki kunci untuk mengkodekan yang dapat mengambil kembali data tersebut. Pembayaran menggunakan kartu kredit yang tidak dienkripsi itu dalam metode ini mengirimkan email yang berisi nomor kartu kreditnya kepada penjual di internet. Nah, risiko dari metode ini adalah bila para hacker memperoleh dan membaca nomor kartu kredit tersebut, itu akan berbahaya ya. Misalkan kita akan disadap, kemudian kita mengeluarkan banyak uang, tapi ternyata kita pembayarannya hanya cukup 1 juta, tapi di dalam kartu kredit tersebut pengeluarannya lebih dari yang kita bayarkan. Pembayaran menggunakan kredit dienkripsi, yang dienkripsi dalam proses ini menggunakan enkripsi kunci privat dan kunci publik. Rincian kartu kredit dapat dienkripsi untuk lebih amannya. Hal ini dapat dikerjakan sederhana dengan menggunakan protokol SSL di dalam komputer pembeli yang sesuai dengan standar browser yang digunakan. Nah, ini lebih secure ya, karena lebih aman, ada enkripsinya, karena sudah dienkripsi itu tentu
akan tidak mudah ya di sadap ataupun di hacker tadi ya. Oke, terima kasih untuk hari ini, saya rasa cukup ya. Maaf untuk pertemuan kali ini, bukan untuk hari ini ya. Pertemuan kali ini cukup, sudah panjang lebar saya jelaskan mengenai evolusi dari e-bisnis sendiri dan juga jenis daripada e-bisnis yang macam-macamnya. Nanti kalau ada sesuatu yang ditanyakan, silahkan ditanyakan, boleh melalui apa saja ya. Kemudian terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti menyimak ya dalam hal perkuliahan full online ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Tugas kalian mungkin ada yang tugas yang tidak perlu dikumpulkan adalah apa? Menambahkan apa yang belum jelas ya. Jadi menambahkan materi yang dari saya nanti akan saya share di Siakat juga. Baru nanti kalian akan bisa menambahkan atau membubuhkan yang belum ada. Seperti itu. Terima kasih. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Selamat beraktivitas kembali.